Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, ngopi ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya ya. Jadi pada kesempatan Fresh Friday kali ini saya akan coba membawakan tentang inflasi ya. Inflasi ini sebagai indikator dan peran BPS dalam pembangunan daerah. Jadi kalau kita di orang BPS itu kenapa penting inflasi? Karena inflasi itu berperan dalam pembangunan daerah ya. Supaya kalau ada yang menjelaskan atau ada yang bertanya, kita bisa menjelaskannya dengan baik. Ya. Oke, jadi inflasi ini dikatakan merupakan indikator makro ya, makro strategis di semua negara ya. Jadi di semua negara inflasi itu penting ya. Jadi kalau kita bisa lihat kondisinya ya. Jadi ini tahun November 2023 ada angka inflasi ya. Angka inflasi di dunia, di Indonesia itu 2,86, di Venezuela itu 283% ya, dan di Afghanistan itu minus 8. Ini deflasi yang mengalami deflasi. Indonesia itu 2,8, di Venezuela itu sampai 283 ya, itu sangat tinggi sekali lah. Nah, ini cukup chaos lah ya. Jadi di sini dikatakan inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, kita pertama harus memahami dulu bahwa inflasi itu merupakan indikator ya. Dia indikator, jadi tugasnya hanya mengindikasikan saja gitu, hanya memberikan indikasi ya. Jadi kalau namanya indikasi, ya nggak apa-apa, belum tentu benar gitu. Indikasi itu kan belum tentu benar ya. Contohnya kalau kita naik mobil ada indikator mesinnya, engine-nya nyala, berarti menunjukkan ada indikasi kesalahan di mesin ya. Tapi bisa juga hanya kabel yang longgar gitu. Intinya memberikan indikasi untuk diceklah mesinnya karena indikator mesinnya nyala. Gitu. Sama halnya juga ketika orang atau anak-anak itu badannya panas ya. Anak-anak badannya panas itu mengindikasikan kalau dia sakit ya, tetapi belum tentu sakit. Bisa saja dia habis main layangan panas-panasan ya, lalu dicek suhunya panas, ternyata hanya karena kepanasan, tapi bisa juga sakit. Jadi inflasi itu hanya indikator, jadi belum tentu betul, tetapi kemungkinan betul. Hanya mengindikasikan kalau tidak baik-baik saja. Lalu di sini di poin pertama dikatakan inflasi yang rendah dan stabil itu syarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi inflasi ini kalau kata ahli ekonomi itu seperti tekanan darah ya, nggak boleh terlalu rendah, nggak boleh terlalu tinggi. Inflasi yang baik itu ada di antara 2,5 plus minus 1. Artinya 1,5 sampai 3,5. Selagi di dalam situ maka itu sehat gitu. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu ada di dalam situ, 2,5 plus minus 1 itu sehat. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu akan baik dan berkesinambungan, dan tidak seperti itu di Afghanistan dan apalagi Venezuela gitu. Jadi negara-negara dengan inflasi yang jauh dari 2,5 plus minus 1 itu akan kesulitan melakukan pembangunan ekonomi ya. Jadi kayak juga tekanan darah kita itu kan ya normalnya di 120 lah kurang lebih ya. Kalau dia sampai 180, wow, naik tensi kita ya, itu pening. Tapi di bawah 100 pun 80 pun kita pening juga gitu. Makanya harus dijaga di tempat yang normal. Kalau inflasinya tinggi berarti kan harga naik ya, harga naik. Kalau harga naik, maka yang jualan atau yang produsen pasti untung gitu. Karena dia menjual barang yang sama tapi untungnya jauh lebih besar. Tetapi yang terjadi adalah masyarakat membelinya jadi lebih mahal. Nah, gitu ya. Jadi ya kadang baik juga, beberapa baik untuk si produsen atau penjual, tapi nggak baik untuk konsumen. Kalau dia rendah, si konsumennya untung, tetapi produsennya nggak ada untungnya ya tutup.
Kalau dia tutup nggak ada lagi barang itu dijual gitu. Jadi seperti itulah menjaga inflasi. Makanya kita punya namanya TPID, yaitu penanggulangan inflasi daerah. Intinya inflasi harus terus dipantau supaya kebijakan dan programnya tepat dan memberikan manfaat ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ini ada poin penting adalah Indonesia merupakan salah satu negara tercepat yang merilis angka inflasinya ya di hari kerja pertama bulan berikutnya. Jadi kita selalu itu, walaupun di sini jumlah kita lebih banyak daripada yang nonton rilis kita ya. Rilis kita kemarin 25-32 terakhir ya. Tapi di sini kayaknya lebih dari 32. Nobar, oh ya positif. Oh jadi ada satu yang nonton tuh 17 orang ya, jadi ada lah 50-an ya. Ya jadi Indonesia itu merupakan salah satu yang tercepat, yaitu kita setiap hari kerja bulan pertama itu selalu keluar angka inflasi. Ya. Nah, ini pemanfaatan data inflasinya, evidence based policy. Inflasi yang stabil pada rentang sasaran yang telah ditetapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Coba kalau kita perhatikan, jadi di sini yang garis ini adalah inflasi tahunan, yang arsiran ini adalah target pemerintah. Jadi pemerintah menargetkan ada di sini, tetapi inflasi pernah meningkat sampai 8,38, 8,36 lalu turun kembali dan mulai dan terkendali. Dan di sini 2022 ada kenaikan inflasi 5,51 karena ada kenaikan harga penyesuaian harga BBM ya. Jadi pemerintah selalu menargetkan di sini menjaga seperti ini ada penyesuaian harga BBM dulu sampai 8, di tahun 2002 hanya sampai di 5, inflasi kita. Kalau kita perhatikan inflasi kita dan kita perhatikan pertumbuhan ekonomi, maka di sini kan 2012 dan 2013 ini naik ya inflasi ya. Tetapi di sini pertumbuhan ekonominya malah dia melambat ya, nggak secepat biasanya lah. Dia meningkat tetapi tidak setinggi sebelumnya ya. Di sininya naik 2022 di sini tetap di sini pertumbuhan ekonomi. Kalau ini 2020 itu karena COVID ya, COVID-19, makanya kita pertumbuhan ekonomi kita adalah minus 2,07. Lalu kalau kita perhatikan di penduduk miskinnya, ketika inflasi di sini naik di 2022, kita tengok di sini ya 2022 ya, dia adanya di sini ya inflasi kita. Penduduk miskinnya akan naik lah sebetulnya sedikit ya. Jadi teorinya itu kalau inflasinya itu tidak terkendali dan terus-terusan tinggi, maka yang terjadi adalah masyarakat dengan pendapatan yang sama yang tidak meningkat akan kesulitan mencukupi kebutuhan dasarnya. Kalau kita di BPS kan mengenal namanya garis kemiskinan ya, garis kemiskinan yang di bawah situ miskin lagi ya. Nah jadi ketika inflasinya tidak terkendali dan tinggi, mengakibatkan konsumsi dia itu tidak bisa lagi memenuhi di garis kemiskinan. Makanya yang terjadi adalah yang rentang miskin itu akan jatuh ke dalam kemiskinan. Makanya jumlah penduduk miskin akan meningkat ya. Jadi inflasi yang tidak terkendali itu bisa meningkatkan kemiskinan, tetapi tidak berhubungan secara langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Kurang lebih seperti itulah kita membacanya ya. Lalu inflasi kita didapat dari indeks harga konsumen ya. Jadi perubahan indeks harga yang kita lihat gitu. Jadi gunanya banyak, salah satunya ya untuk menghitung inflasi gitu. Ya. Ini juga yang kita sebagai orang BPS perlu tahu juga, ini yang itu bisa untuk kebijakan perekonomian baik fiskal maupun moneter ya. Salah satu indikator menjadikan dalam APBN dan indeksasi upah atau gaji gitu. Jadi ada juga pengaruhnya ke sana. Lalu untuk inflasi kita sendiri itu tahun dasarnya diubah menjadi 2020 ya. Sebelumnya itu tidak menggunakan 2020 ya. Tahun dasar diubah rencananya setiap 5 tahun sekali ya. Itu ada SPH, kalau ada SPH akan mengubah tahun dasar. Kenapa harus diubah tahun dasarnya?
Pertama ada namanya perubahan pola konsumsi ya. Jadi ada consumption shifting ya. Jadi dia berubah pola konsumsinya, perilakunya berbeda, cara membelinya itu berbeda cara. Gitu ya. Lalu ada juga akibat shock, krisis atau COVID-19 kemarin juga ada pengaruhnya. Ada juga perkembangan jenis dan kualitas barang atau jasa ya. Yang salah satu yang nyata itu kalau zaman dulu itu koran majalah itu laku keras ya. Dulu kan tabloid bola, majalah Hai, Femina itu ya, itu kan laku keras ya. Tapi saat ini coba itu dijual, nggak ada lagi yang beli karena semuanya sudah buka handphonenya saja, berita itu sudah dapat semua. Jadi ada pola konsumsinya berubah gitu sih. Makanya tetap tahun dasar harus diganti. Nah, jadi tahun dasar itu harus kekinian lah, harus mengikuti yang saat ini terjadi supaya angka inflasinya benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat. Dan perubahan pasar. Kalau dulu pasar itu ada ya pasar tradisional, saat ini kita cukup duduk manis sudah bisa kita pakai Shopee ya. Duduk manis semua barang datang, belanja pun dan lain sebagainya. Ya jadi ini BPS melakukan SPH tahun 2022. Jadi di 2022 SPH dibuat, pertimbangannya itu ekonominya sudah pulih pasca pandemi gitu. Jadi pasca pandemi kita diyakini bahwa 2022 itu sudah pulih dan sudah siap untuk kita lakukan penggantian tahun dasar ya. Jadi di tahun dasar 2022 juga ini ada beberapa kebaruan yang dihasilkan ya. Yang di sini salah satunya perhimpunan adopsi CPI manual dan Koikop ya 2018. Paket komoditasnya pun ditambah. Saat 2018 itu ada 835, 2022 ada 847, naik ya. Ada penghitungannya sudah memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas ya. Jadi nanti dalam penghitungannya itu ada pasar tradisional, ada pasar modern, ada outlet, dan juga ada satu lagi saya lupa. Itu sudah mulai diperhitungkan pasarnya. Juga sudah mulai mencakup digital ekonomi atau penjajahan beberapa komoditas dari pasar online. Ya, kalau di sini yang dari pasar online itu kita masih tiket pesawat. Lalu komposisi nilai konsumsinya kalau 2018 itu makanan proporsinya ya, itu teman-teman sosial biasanya sangat mengetahui ini. Dulu makanan itu 33,68, saat ini 2022 itu makanannya 38,04. Jadi kalau teorinya konsumsi makanan ini, kalau orang miskin itu akan lebih banyak menghabiskannya untuk makanannya. Kalau semakin dia sejahtera, semakin kaya, dia akan lebih banyak di non makanan. Itu teorinya ya. Tapi ini kan secara umumnya. Jadi kalau secara umum seperti ini kalau konsumsi berarti semakin hari hidup semakin sulit ya. Kita hanya menghabiskan lebih banyak untuk makanan dibanding non makanan. Di 2022 lah, jauh lebih sulit dari 2015. Sampelnya pun bertambah ya. Saat ini sudah segmen sampelnya ini SBH ya. Lalu untuk segmen wilayahnya juga sudah nambah. Dulu hanya kota saja, sekarang sudah menjadi kabupaten kota. Ada 150 menjadi 150 di tahun 2022 ya. Itu kebaharuannya. Nah lalu juga ya ini tadi ya, tantangannya memanfaatkan marketplace dalam transaksi ekonomi ya. Ini jadi ada kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha berbasis digital ya. Hal ini diperkirakan dalam pertumbuhan jumlah usaha e-commerce yang meningkat pada 2022 gitu ya. Diperkirakan meningkat 4,46% dibanding tahun 2021. Jadi e-commerce pun meningkat ya. Gitu ya. Jadi ini kita lihat perdagangan orang sudah mulai pakai e-commerce ya. Nah, SBH 2022 itu berusaha menangkap perubahan ekosistem transaksi ekonomi. Jadi sudah dipakai ya. SBH 2022 ini juga memakai ini bahwa pasar ada pasar tradisional, modern, dan online. Jadi online itu sudah mulai dipakai, tetapi nggak di semua kabupaten kota. Ya. Kalau kita bisa lihat online di sini ada yang online itu sudah dimulai di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Surabaya. Gitu ya. Kalau di kota-kota besar seperti ini memang sepertinya online sudah harus dimasukkan karena kayaknya utamanya mereka belanja online ya. Kalau di kita kan belanja online itu paling masih handphone, skincare ya gitu ya. Tapi kita kan kalau beli beras masih pergi ke pasar ya.
Kalau di kota-kota besar itu beli beras pun sudah bisa online, beli ikan pun bisa online. Kalau kita online, kita hanya nelpon ya, Bu, ikan lah ya, dulu nanti aku datang jemput gitu. Sapi ya, iya gitu ya. Makanya kalau kita toko besar itu ada namanya GoTo Fresh ya. GoTo Fresh itu menjual, tapi udah mau tutup kok GoTo Fresh. Kayaknya margin untungnya kecil. Nah, lalu ini cakupannya juga sudah nambah ya, sudah ada baju muslim, parfum, sepatu pria, sepatu olahraga pria, sepatu wanita, termasuk berat. Ya itulah. Jadi pembuat pasar nanti juga dipakai saat penghitungan RH relatif harga di level komoditas. Gitu. Jadi sudah mempertimbangkan ya, mempertimbangkan segala sesuatu. Ya, jadi inflasi itu dari indeks harga ya dihitungnya ya. Dihitungnya adalah mengukur perubahan harga eceran barang dan jasa secara umum ya. Jadi yang pertama kita tengok itu adalah harga eceran, artinya harga yang berlaku di pasaran, dan mengukur perubahannya ya. Jadi kalau dia berubah, maka inflasinya akan naik. Jika naik ya, jika dia berubahnya turun, maka akan mengalami deflasi ya, yang diwakili oleh sekeranjang barang dan jasa, adanya basket komoditi gitu ya, yang memiliki proporsi paling besar dan penting dalam pengeluaran rumah tangga. Nah jadi komoditas yang apa saja adalah komoditas yang paling besar proporsi yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi dari SPH itu dari Susenas ya, akan kelihatan konsumsi apa saja yang paling besar oleh masyarakat kita. Jadi dipilihlah nanti namanya basket komoditi, sekeranjang barang dan jasa yang punya proporsi penting dan diyakini besar dan penting bagi pengeluaran rumah tangga, sehingga kenaikan harganya akan meningkatkan inflasi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat gitu. Ya, jadi kalau presentasi perubahannya itu kita sebut juga dengan inflasi kalau naik positif dan deflasi jika negatif. Tingkat inflasi diumumkan ke publik setiap awal bulan oleh BPS ya, terbaik kita memang ya. Ya, jadi SPH ini kalau kita tengok SPH supaya biaya hidup ini untuk mengubah apanya tadi ya, basket komoditinya kita ubah, lalu berapa komoditas yang akan ditanya pun akan diubahnya di sini gitu. Untuk ini melihat pola pengeluaran masyarakat lah. Setelah udah dapat diagram timbangnya pakai komoditasnya, barulah dilakukan namanya SHK. SHK ini survei harga konsumen. Jadi betul-betul nanya harga di pasar ya, harga di pasar. Dan di SHK pun banyak ketetapan-ketetapannya lah ya. Waktu penjajahannya harus bisa dibandingkan dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya inflasi yang dihasilkan benar-benar mewakili gambaran di lapangannya. Gitu ya. Ya, ini HK itu ada sebanyak ini ya, ada 10 ya. Ada namanya HK 11, 12, 21, 22, HK 3, HK 4, 5, HK 6A, 6B, 6C ya. Jadi HK 11 ini adalah barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari dan nilai harganya diperkirakan sering berfluktuasi. Nah, jadi yang dikonsumsi setiap hari itu kita data di HK 1 dia. Yang prediksi kita harganya berfluktuasi, yang pasti fluktuasi seperti harga cabai, harga ikan gitu ya. Itu setiap hari kita konsumsi, tetapi harganya memang fluktuatif. Harga bawang ya, ini kan ibu-ibu pasti tahu lah. Lalu HK 12 itu barang kebutuhan konsumsi sehari-hari yang harganya diperkirakan tidak begitu berfluktuasi. Misalnya sabun cuci ya kan, kita ya konsumsi lah tiap hari itu kita pakai, tapi harganya tidak terlalu berfluktuasi. HK 21 itu barang-barang makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau ya, itu di HK 21. HK 22 itu barang bukan makanan yang termasuk dalam kelompok perumahan dan sandang. Ya, ini kalau ikut Susenas agak bisa lah menyambung-nyambungkan ini. HK 3 itu jenis barang seperti bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, alat elektronik, suku cadang, serta jasa ya. Jadi sampai bikin SIM pun masuk di sini kita tanya gitu. Jadi HK 4 itu tarif harga sewa kontrak rumah ya. Kalau HK 5 itu tarif pembantu, babysitter.
Kalau babysitter di kita nggak ada, disebut hanya di Medan yang punya. Mungkin di daerah Serdang ada yang pakai babysitter, tapi itu nggak mencerminkan masyarakat daerah Serdang gitu. Ya, jadi kalau pakai babysitter di daerah Serdang, pindah aja ke Medan ya. Nggak cocok di daerah Serdang. Kalau dari Serdang pakainya pembantu nanti bisa. Lalu angka 6 itu biaya SD, angka 6B SMP, angka 6C itu kuliah akademi dan lain sebagainya. Jadi itu semua dihitung, semuanya dihitung dan semuanya akan digabungkan ya. Gitu deh. Jadi data-data konsumsi apa saja yang kita dapat itu dari mana? Dari SPH. Gitu. Tadi yang sehari-hari angka 1, angka 11 sampai angka 6 itu kita pakai SPH ya. Pola konsumsinya ada gram timbangnya, nanti dapat nilai konsumsinya. Lalu SHK-nya untuk dapat harga barangnya, harganya saja. Lalu kita lihat relatif harganya ya. Jadi itu pun frekuensi pencacahannya, angkanya ada mingguan, 2 mingguan, dan bulanan. Jadi yang mingguan pun ditetapkan kayak angka 11 itu Senin Selasa setiap minggu. Yang 2 mingguan itu juga ditetapkan juga ada hari-harinya gitu. Dan bulanan juga ditetapkan ada tanggalnya. Jadi kita membandingkannya memang mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak perubahan lah, gitu ya. Lalu pun yang kita bandingkan harus sama, misalnya kita saat ini kita nyacanya harga tomat di pagi hari, ya minggu depan harga tomat di pagi hari lagi gitu. Nggak boleh agak sore, kalau agak sore kan tinggal sisa-sisa ya. Sisa-sisa pun harganya akan turun gitu, akan mempengaruhi inflasi. Intinya kita bandingkan apple to apple, bandingkan dengan kondisi yang sama, kualitas yang sama. Itulah yang harus dijaga ya. Ya, jadi sejak Februari 2024 itu sudah dirilis IHK yang baru, dan disitulah pertama kalinya Deli Serdang mengeluarkan angka inflasi yang kita sudah tayang saat Februari 2024, yaitu inflasi Januari, gitu ya. Oke, kita lihat inflasi kita sendiri ya. Inflasi kita di bulan Juli kemarin adalah kita mengalami namanya deflasi month to month ya, bulan ke bulan. Jadi inflasi ini ada 3 ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah month to month atau bulan ke bulan. Artinya harga bulan ini dibandingkan bulan lalu. Ada lagi yang kedua adalah inflasi year on year ya, YOY, itu tahun ke tahun. Artinya Juli bulan ini, Juli 2024 dibandingkan Juli 2023. Ada juga satu lagi namanya year on date ya, year to date. Artinya tahun kalender adalah bulan Juli ini dibandingkan sama Desember 2023 gitu ya. Jadi kita membandingkan ketiga ini gitu. Jadi kalau bulan ke bulan kita mengalami deflasi. Deflasi artinya minus 1,35 ya. Minus itu artinya harga-harga turun, secara umum itu turun dibandingkan bulan lalu. Lalu yang turun itu bukan semua, tetapi secara umum ya. Artinya komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat di Deli Serdang harganya cenderung turun. Berarti masyarakat dalam bulan Juli itu untuk membeli kebutuhannya itu cenderung lebih murah dibandingkan dengan bulan lalunya. Itu yang terjadi. Berarti petaninya untungnya bisa jadi berkurang tidak sebanyak bulan lalu. Inflasi tahun ke tahun kita membandingkan Juli 2024 dengan Juli 2023. Jadi kalau setahun sudah berlalu kita mengalami inflasi 1,37. Artinya kita lebih mahal dibanding tahun lalu sebesar 1,37. Nah, tetapi ini pun nggak bagus ya, karena tadi itu kita menjaga di 2,5 plus minus 1, jadi harusnya idealnya 1,5 lah. Kalau ini yang terjadi, maka petani ataupun pengusaha itu tipis-tipis saja lah. Inilah bisa ya untungnya tipis-tipis saja lah. Jadi dia nggak akan terlalu bergairah, itu nggak bagus juga ya. Apalagi kalau penduduk kita utamanya bekerja di sektor pertanian ya. Nanti mungkin tim teman-teman sosial yang bisa menjelaskan ya. Bekerjanya di mana, di pertanian kah, berapakah mungkin di produksi, berapakah juga petani gurem di sana ya. Jadi kalau dengan inflasi 1,37 ini kurang bagus sebetulnya.
Ya. Lalu untuk year to date kita mengalami namanya deflasi. Dibandingkan Desember kita lebih murah lah sekarang dibandingkan Desember. Jadi kalau kita lihat dari bulan ke bulan itu ya, kita deflasi baru 2 kali, yang satu di April, satu lagi di Juli ya. Ini deflasi di April pun kayaknya habis lebaran ya, setelah lebaran harga naik, setelah lewat lebaran harga kembali normal ya. Lalu kita naik lagi, ini masih positif, dan sekarang kita ke minus 1,35. Tapi ini di Agustus ini kemungkinan besar akan naik lagi ya, karena akan yang pasti naik itu uang sekolah ya, biaya sekolah akan naik. Lalu harga itu naik turun itu wajar ya, harga itu akan naik dan turun lah harga itu. Pasti kemungkinan besar ini harusnya sih, kalau ini terus lagi deflasi lagi atau kita terus di bawah 1,5, itu kita nggak sehat gitu, ekonomi kita malah nggak bagus. Itulah yang harus dijaga supaya ya jangan merugikan, jangan terlalu terus di bawah, jangan terlalu terus di atas gitu. Harus ada di rentang yang kita butuhkan saja. Dari inflasi kita 1,35 itu, ini yang masih ambil paling besar itu kalau kita perhatikan ada di sini di makanan, minuman dan tembakau ya 1,34, jadi masih ya. Jadi kita harus pemerintah kita harus punya kebijakan yang untuk membantu makanan, minuman dan tembakau supaya inflasi kita bisa baik ya. Karena kalau terlalu rendah pun harga yang dijual sama petani kan merugi ya. Itu harus dijaga pemerintah. Makanya pemerintah kita punya bulog sebetulnya. Kalau beras murah kali jualnya ke bulog aja, ada harga paling bawah. Tapi ya sementara ini masih ada beberapa komoditas ya, kayak itu pun beras saja. Bagaimana dengan cabai, bagaimana dengan bawang, bagaimana dengan tomat dan lain sebagainya. Tomat pun ditampung pun busuk juga ya. Kita kan sering ya melihat kisah petani tomat yang membuang tomatnya di koran ya, di internet ya. Dia panen tapi nggak dipanennya karena nggak ada harganya. Itu pengaruh deflasi. Jadi kalau kita perhatikan bulan Juli kita yang mengalami deflasi kita paling besar, kita di cabai merah, bawang merah, tomat, ikan tongkol, ikan kembung, ikan densis dan ikan lele ya. Kalau kita perhatikan ini dia wajar saja dia deflasi karena dia kemarin sudah inflasi ya, jadi dia sudah inflasi ya. Ketika dia ambil kebijakan dia harganya akan turun ya. Ya memang selalu lebih menarik gorengan ya. Iklan ya, silakan. Monggo. Oh iya, pelajarannya mungkin aku diolesi minyak kali ya. Gorengan kan berminyak ya. Enggak lah ya. Jadi berikutnya itu adalah andil inflasi terbesar adalah beras, kangkung, bayam, cabai rawit, pisang, bawang putih, taruh putih, rambut ya. Nah jadi biasanya kemarin kita waktu inflasi kita cukup tinggi ya 4, kita rapat sama Pemkab, kita menyarankan 7 komoditas dengan andil inflasi terbesar itu ditangani ya. Jadi kemarin itu beberapa 2 bulan lalu itu yang paling tinggi itu cabai merah, bawang merah sama tomat ya. Itu kemarin kita sarankan sama pemerintah ya cari solusi lah supaya barang itu ada di pasaran banyak harganya, jangan mahal-mahal kali, tapi jangan murah-murah kali juga gitu ya. Jadi gunanya untuk di situ, makanya kalau inflasi itu nggak dihitung berarti kan kita nggak tahu itu bermasalah. Berarti pemerintah jangan-jangan harga cabai sekarang masih tinggi-tinggi amat gitu. Tapi karena kita sudah sampaikan pemerintah melakukan kebijakan ya. Intinya yang kebijakan paling gampang itu impornya. Kalau kita kurang, dia terlalu tinggi, kita nggak ada panen ya impor, selesai masalah. Itu kalau data kita benar ya. Makanya yang paling penting kita memotret dengan benar saja. Ya kan? Nah lalu ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, tahun ke tahun kita inflasi kita 1,37 ya, idealnya di 1,5 lah, makanya target kita itu plus minus 1,5 ya. Nah jadi kondisi yang rendah seperti ini pun nggak bagus juga gitu ya.
Ini pun nggak bagus juga kalau terus-terusan. Tetapi kalau dia masih fluktuatif sih masih nggak ada masalah, masih naik terus. Jadi kalau kita perhatikan kemarin, ini kemarin inflasi kita dari Februari itu mulai naik sampai Mei. Kemarin di Mei itu udah tinggi kali 4,12. Ini udah menunjukkan, mengindikasikan kita di posisi yang kalau dibiarkan akan berbahaya. Ketika kita sampaikan sama pemerintah, kalau kita biarkan kita berbahaya, pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti gerakan tanam cabai, ya kita pun mengikutinya, gerakan tanam cabai di perkantoran dan lain sebagainya, operasi pasar, sidak pasar, ini kita berhasil mengendalikan di 3,27 ya. Lalu di 3,27, lalu sekarang di bulan ini juga sampai di 1,37. Ini pun ada juga ya disebabkan oleh pengaruh misalnya petani kan ya, petani nanam apa lagi beruntung, lagi untung itu kena terus harganya, lalu semua petani bergerak ke sana menanamnya. Kalau cabai itu 3 bulan sudah mulai panen ya, ketika mungkin sudah mulai kena di Februari baru pada bertanam tanaman, mulai panen di Juli, mulai panen di Juli, mulai panen lagi makin lama itu harganya. Ya, tapi ini masih nggak apa karena sebelumnya masih 3,37 ya. Mungkin bulan depan ini kita lihat berapa ya, kita potret harganya. Jadi kalau pendataan kami sementara harga sudah mulai naik lagi, sudah dia nge-bounce lagi ya, rebounce ya. Naik. Jadi kalau secara tahunan ini komoditas yang anti inflasi. Dibandingkan tahun lalu cabai merah itu masih lebih tinggi harganya. Berarti artinya apa? Artinya masih aman. Masih aman lah, petani cabai merah masih untung lah kalau saat ini masih bertani cabai. Lalu beras juga naik, sigaret kretek mesin juga naik ya, gula pasir, cabai rawit, cabai hijau dan bawang putih. Ya jadi ini menunjukkan bahwasannya ya memang masih cukup baik lah. Lalu kalau yang deflasi dibandingkan tahun lalu itu, Juli tahun lalu yang turun itu harga tomat, udang basah ya. Kalau udang basah kan tergantung tangkapan ya, tergantung angin kencang atau enggak ya. Kalau angin kencang jarang lah hasil laut. Iya, ada juga udang tangkap, tapi pangsa pasarnya mungkin kita harus mempelajari lagi ya. Jadi walaupun ada yang di udang tambak pun harus kita pelajari lagi yang terjual di masyarakat itu berapa persen dari tambak, berapa persen dari laut ya. Itu pun harus jadi butuh studi yang mendalam lagi ya. Lalu kalau ini daging ayam ras sudah deflasi, ikan tongkol dan gembung dibanding Juli tahun lalu. Ya. Lalu kalau kita perhatikan di Sumut itu yang terendah itu ada di Labuan Batu dengan 1,22 inflasi, yang tertinggi ada di Padang Sidimpuan 2,8. Kalau kita ada di 1,37. Itulah potret di Sumut ya. Di Sumut ada 8 kabupaten kota ya yang menghitung inflasi gitu. Kita ada di 1,3. Nah, sekali lagi inflasi ini kan hanya sebagai indikator saja, makanya namanya indikator, mengindikasikan, bisa jadi betul, bisa juga enggak gitu. Tapi kalau dia sudah stabil, sudah artinya naik tinggi terus 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, itu pasti sudah kemungkinan besar bahaya. Atau di bawah terus 3 bulan, 5 bulan itu sudah kemungkinan besar bahaya. Tetapi selagi dia masih naik turun, mengindikasikan, nah kita sih melihat masih baik-baik saja lah. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk atensinya. Jadi untuk segala hal yang kurang dan tidak berkenan, mohon maaf karena tidak ada maksud apapun ya. Tapi biarlah sama-sama kita ini untuk kebaikan kita bersama lah ya. Mungkin demikian hari ini. Terima kasih. Selamat siang.